Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kalau apa yang saya sampaikan mungkin pertama sudah pasti sering dilakukan, yang kedua mungkin juga sudah sering didengar, tapi terkadang meskipun sudah dilakukan orang tapi dilakukan ke orang lain bisa jadi berhasil, tapi oleh orang lain tidak berhasil. Kehidupan itu selalu begitu kalau tidak salah, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Wali dan sahabat-sahabat semua. Pertama, saya mengikuti penertiban PKL itu dari tahun 2009, tahun 2000 Pak Iswara ketika jadi wali kota. Yang saya ingat sekali itu Lawang Seketeng dan sekitarnya. Saya sudah terlibat. Sampai hari ini kita meskipun tidak langsung selalu berada di pembuatan opini, persepsi dan lain sebagainya. Karena memang wilayah kita bukan wilayah penegakan hukum, tapi pengamat atau pemerhati. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, dari semua itu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kalau dalam istilah agama itu ada al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Nah, yang saya lihat dari perjalanan dari tahun 2000 sampai sekarang dalam hal penertiban PKL itu konsistensi, Pak. Kalau aturan main, perda dan lain-lain, perda K3 itu kayaknya entah pernah direvisi apa kira-kira bunyinya sama begitu. Tapi kenapa tidak berhasil? Padahal hari ini, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ketertiban kota, masyarakat itu luar biasa antusiasmenya mendukung gerakan wali kota. Tentu dengan tidak mengesampingkan kepentingan teman-teman kita yang berdagang. Tapi dalam hal ketertiban kota, antusiasme warga itu luar biasa mensupport gerakan teman-teman birokrat untuk hal PKL dan lain-lain itu. Nah, saya kira ini sangat harus ditangkap dengan cepat oleh jajaran Pak Wali untuk bekerja sungguh-sungguh. Nah, kuncinya tadi saya sebut, kalau istilahnya Pak Kiai Tafik itu al-istiqomah, konsisten, istimror. Nah, penegakan hukum inilah yang saya kira ini menjadi kelemahan dari saya sebut dari tahun 2000 sampai sekarang. Ketika Pak Iswara menjadi wali kota dan saya sudah terlibat di dalamnya, dari mulai Lawang Seketeng, Gang Out dan lain-lain itu sampai kemudian terlibat di pasarannya karena saya sempat 20 tahun menjadi pengurus Masjid Agung. Kuncinya satu, penegakan hukum yang pertama tidak istimror, tidak istiqomah. Padahal untuk mewujudkan satu keadilan, salah satu hal utama instrumennya adalah bagaimana penegakan hukum itu berlaku secara merata dan terus-menerus. Kalau penegakan hukum dilakukan tebang pilih, ya besok lusa mungkin akan lebih parah lagi. Itu yang saya amati. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dampaknya saya kira perlu juga diperhatikan karena hari ini adalah era-era media sosial, hoax dan segala macam itu bisa diproduksi bersebelahan atau berbalik dengan fakta. Nah, ini yang saya kira pula diantisipasi sebagai bagian dari supaya tidak melahirkan efek pantul yang negatif buat pemerintah itu sendiri. Karena contoh misalnya penertiban PKL di trotoar sudah pasti salah, tapi ketika itu diproduksi dengan efek-efek yang berbeda dari tujuan semula dan fakta di awal, bisa jadi kita sendiri yang malah akan jadi pesakitan. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan oleh teman-teman pemerintah dalam hal penertiban PKL. Yang kedua, efek dari PKL ini kan ada banjir dan segala macam. Saya aneh, tadi malam melihat berita di Radar Bogor, Kapten Muslihat banjir. Ini saya agak kaget, Pak. Kenapa? Di luar kebiasaan, udah begitu airnya mengarah ke arah dari pertigaan yang jembatan penyeberangan itu mengarah ke rel kereta. Padahal di sebelahnya itu ada kali. Nah, ini yang salah airnya atau konstruksinya, saya kira yang perlu dievaluasi.
Ya kan Pak ya, air itu mengarahnya padahal dari sana airnya Pak, mengarahnya karena kita bukannya ke sono, padahal di situ ada jembatan merah sungai. Nah ini hal-hal yang perlu, saya kira perlu dilakukan secara simultan dan terus menerus oleh Pak Wali. Karena sekali lagi saya dalam hal penertiban apalagi banjir, termasuk juga agak kaget. Jalan Pajajaran goro-goronya besar-besar. Tapi kalau hujan 15 menit aja agak intensitas tinggi, itu banjirnya sudah 30-50 cm. Saya ngalami sendiri, bukan kata orang atau membaca. Gitu. Jadi ini hal-hal kira perlu dilakukan. Nah, terakhir Bapak sebagai penguatan apa yang mungkin nanti bisa Bapak lakukan dan jajaran ya. Yang harus dilakukan sekali lagi adalah penataan yang sifatnya komprehensif, dari mulai jalur pedestrian, kemudian gorong-gorong dan lain sebagainya. Itu saya kira perlu. Nah Bapak kalau mau tahu betul ada kendala apa tidak ya waktu hujan. Kalau tidak hujan ya nggak bakal kelihatan. Itu yang pertanyaan kedua, mungkin Bapak bisa lakukan ketika lagi bertemu dengan komunitas masyarakat, apakah dalam bentuk pengajian, sambutan apa, untuk mencegah supaya PKL tidak berkepanjangan berjualan. Mari kita himbau untuk tidak membeli apapun di tempat orang yang jualan, tidak dibalik logikanya sekarang. Saya sudah mengusulkan, termasuk mohon maaf dengan ketika tahun 2000 saya sudah mengusulkan, boleh nggak sekarang orang yang beli sesuatu di tempat yang tidak diizinkan yang disanksi. Kalau hari ini kita kejar-kejar pedagang PKL dengan tipiring misalnya, hari ini mungkin nggak saya ujuk-ujuk beli rokok di PKL yang jualan di trotoar kemudian ketangkap basah di tipiring, mungkin nggak? Kalau tidak mungkin karena aturan mainnya tidak memungkinkan, bisa jadi mungkin Bogor bisa memberikan satu terobosan perda yang direvisi, termasuk orang yang belanja kena sanksi. Nah terlepas dari semua itu Bapak sekalian, terakhir istiqomahnya ini, istimrornya Bapak untuk secara terus-menerus menegakkan aturan ini saya kira penting, karena hanya dengan aturanlah kita menjadikan garda terdepan, sehingga tebang pilih, ketidakadilan itu bisa jadi tidak akan terlahir karena kita berpegang pada aturan main yang sudah kita sepakati bersama, dan semua terlibat di dalamnya, tidak hanya yang buat undang-undang atau kita yang eksekutor, tapi semua rakyat juga terlibat di dalamnya dalam hal khitab peraturan yang sudah dibuat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak sekalian. Sekali lagi saya mendukung warga. Kalau saya lihat media sekali lagi, komen-komennya itu positif, mendukung Bapak untuk melakukan gerakan, bukan mematikan orang mencari rezeki, bukan, tapi bagaimana menertibkan. Warung jambu sudah dibuat demikian bagus, gembrong dibuat bagus. Nah sekarang bagaimana teman-teman begadang sepanjang malam, misalnya loh ya teman-teman PKF Satpol PP begadang sepanjang malam untuk paling tidak 1 tahun full, mungkin 2-3 tahun ke depan mungkin benar udah kapok mereka, karena tiap malam dijagain, capek dia, akhirnya udah ke pasar yang sudah disediakan. Saya kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.